Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali ya untuk menyelesaikan perkuliahan terakhir kita untuk mata kuliah tafsir dan hadis kontemporer. Oke, untuk pertemuan terakhir ini kita akan bahas tentang masalah praktik memahami hadis. Praktek memahami hadis. Jadi diharapkan nanti dalam perkuliahan ini setelah kita selesai, ini kita bisa mengerti, ya, mengetahui. Setelah kita melihat sebuah teks hadis, nanti kita bisa membedakan. Ini yang disebut dengan sanad, ini yang disebut dengan matan, ini yang disebut dengan rawi, sehingga nanti kita bisa menilai ya hadis ini termasuk hadis sahih, hadis hasan, dhaif dan lain sebagainya. Nah, itu yang diharapkan nanti setelah kita mempelajari daripada pertemuan terakhir untuk mata kuliah tafsir dan hadis kontemporer ini. Oke, selanjutnya akan kita mulai dari yang pertama adalah pengertian sanad. Sanad itu sebenarnya apa? Sanad itu bisa diartikan sebagai sandaran atau bisa diartikan sebagai orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Jadi sanad itu bisa diartikan sebagai sandaran atau orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkat sahabat hingga hadis itu sampai kepada kita. Nah, ini kan kalau hadis, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu masih sugeng, masih hayat, masih hidup, ini kan jelas, itu jelas dikhabarkan atau diberitahukan kepada para sahabat. Nah, ketika sahabat yang pertama kali itu mendengar hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, terus hadis tersebut disampaikan kepada sahabat A, sahabat A sampaikan kepada sahabat C, sahabat C sampaikanlah kepada D, hingga hadis tersebut sampai kepada kita, maka itu yang disebut dengan sanad. Mari kita perhatikan contoh. Haddatsana Umar bin Khalid qala haddatsana Al-Lais an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair qala tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nah, coba perhatikan di situ, di teks hadisnya di situ yang saya beri tanda merah. Di situ yang pertama ada Umar bin Khalid, terus ada Al-Lais, ada Yazid, ada Abil Khair, ada Abdullah bin Umar. Nah, ini kesemuanya ini disebut dengan sanad. Mereka meriwayatkan hadis atau yang disandarkan. Nah, jadi pertama itu kan Rasulullah Muhammad SAW dia menyampaikan, ya, anna rajulan sa'alan Nabi SAW ayyul Islam khair, ya, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nah, setelah itu yang pertama kali menerima hadis ini adalah siapa? Adalah sahabat Abdullah bin Umar. Terus sahabat Abdullah bin Umar ini disampaikan lagi kepada sahabat Abil Khair. Sahabat Abil Khair disampaikan lagi kepada siapa? Kepada Al-Lais. Al-Lais disampaikan lagi kepada siapa? Umar bin Khalid. Umar bin Khalid disampaikan lagi kepada siapa? Ya, Imam Bukhari. Imam Bukhari kepada siapa? Sampai kepada kita. Maka itu semua yang disebut dengan sanad. Nah, jadi kita nanti tidak usah bingung kalau kita melihat sebuah teks dalam sebuah hadis, kita yang pertama harus bisa membedakan, oh ternyata ya meriwayatkan hadis, berarti itu nanti yang disebut dengan sanad. Seperti itu. Terus yang kedua kita lihat contoh yang kedua. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Abi Shihab an Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ar-rajul minal ansar wa huwa yaghidhu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman.
Walaupun saya kasih tanda merah, sebenarnya harus sudah paham mana yang disebut dengan sanad. Yang disebut dengan sanad mana? Yang pertama adalah abihi, yang kedua siapa? Salim bin Abdullah, yang ketiga bin Syihab, yang keempat Malik bin Anas, sedangkan yang kelima adalah Abdullah bin Yusuf. Ini semuanya disebut dengan sanad. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulin min al-ansar wa huwa yaghidu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Ini kan rasanya teks yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pertama kali menerima teks ini, hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Adalah abihi. Terus abihi lagi disampaikan kepada siapa? Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah disampaikan lagi kepada siapa? Kepada bin Syihab. Bin Syihab disampaikan lagi kepada siapa? Kepada Malik bin Anas. Malik bin Anas disampaikan lagi kepada siapa? Kepada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf disampaikan lagi kepada siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari disampaikan lagi kepada siapa? Terus sampai kepada kita hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka itu yang disebut dengan sanad. Dan jika kita memahami ada sebuah teks, ada yang meriwayatkan, ada yang menyandarkan, maka itu yang disebut dengan sanad. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang masalah apa? Yang kedua itu adalah matan. Apa sih yang disebut dengan matan dalam sebuah hadis? Matan itu bisa diartikan kalau secara bahasa itu adalah tanah yang keras dan tinggi. Ya, sedangkan secara istilah adalah kalimat setelah berakhirnya sanad atau suatu hadis. Kalimat ya setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Dalam artian apa? Apabila nanti sanad telah disebutkan, maka setelah itu ada matannya, atau dengan kata lain matan adalah redaksi dari hadis itu sendiri. Biasanya nanti ada haddatsana an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini setelah qala alaihi wasallam, nah itu yang disebut dengan matan atau redaksi daripada sebuah hadis tersebut. Oke, coba kita perhatikan contoh. Haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnadiyyu qala haddatsana Abu Ruhil Haramiyyu bin Umarah qala haddatsana Syu'bah an Waqid bin Muhammad qala sami'tu Abi yuhaddits an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yaqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Perhatikan di situ lafal teks hadis tersebut yang saya beri tanda merah tersebut itu disebut dengan matan. Matan itu kata lain adalah redaksi daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, matan ini biasanya setelah apa? Ya setelah daripada sanad. Haddatsana. Nah, ini perhatikan. Haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnadiyyu qala haddatsana Abu Ruhil Haramiyyu bin Umarah qala haddatsana Syu'bah an Waqid bin Muhammad qala sami'tu Abi yuhaddits an Abi Umar anna Rasulullah SAW qala, baru umirtu sampai terakhir yang saya beri tanda merah itu disebut dengan matan. Terus yang selanjutnya, contoh yang kedua, haddatsana Sulaiman Abu Rabi' qala haddatsana Ismail bin Ja'far qala haddatsana Nafi' bin Malik bin Amir Abu Suhail an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Perhatikan yang bergaris tanda merah itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan matan. Kenapa? Itu ya redaksi hadis. Redaksi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ingat ciri-cirinya matan itu adalah ditulis biasanya kalau dalam hadis itu setelah daripada sanad. Jadi setelah menceritakan ya seperti ini, seperti haddatsana Sulaiman Abu Rabi ya.
telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Rabi, qala haddatsana Ismail bin Ja'far, qala haddatsana Nafi bin Malik bin Abi Amir Abi Suhail an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baru ayatul munafik salasun sampai terakhir itu yang disebut dengan ya matan. Ini seperti itu. Itu yang terakhir kita akan bahas tentang masalah rawi. Apa sih yang disebut dengan rawi? Rawi itu adalah penyampai hadis atau periwayat hadis, baik itu meriwayatkan melalui lisan maupun tulisan yang ia dengar langsung dari gurunya. Nah, ini tingkatan rawi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada periwayat hadis dari tingkat sahabat, yaitu Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik. Ada periwayat hadis dari tingkat tabi'in, ada Umayyah, Abdullah bin Khalid, Sa'ad bin Al-Musayyab. Ada periwayat hadis dari tingkatan mutabimin, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, An-Nasai, Imam Ahmad dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini, perhatikan contohnya. Haddatsana Abdullah bin Musa qala akhbarana Khuntatah bin Abi Sufyan an Aqramah bin Khalid an Abi Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti atau hajju wa shaum Ramadan. Itu riwayat Bukhari. Maka di sini dari Abdullah bin Musa, Khintah bin Abi Sufyan, Ikramah bin Khalid an Ibn Umar sampai rawahul Bukhari yang saya beri tanda merah itu disebut dengan rawi atau yang meriwayatkan terhadap hadis. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi kalau apa namanya rawi berarti kan bagaimana? Nah, nanti dari Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari itu dari siapa? Dari Khalid. Imam Bukhari dari siapa? Nanti kan dari Abdullah bin Musa. Abdullah bin Musa itu dari siapa? Dari Khintah bin Abi Sufyan. Khintah bin Abi Sufyan itu dari siapa? Dari Ikrimah bin Khalid. An Abi Umar. Lalu Umar dari siapa? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti ada rawi, berarti sebenarnya ini hadisnya itu dari siapa? Sampai enggak ini derajatnya hadis sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu seperti itu. Nah, kita harus jeli, kita harus tahu. Nanti kita bisa mengklasifikasikan. Jadi intinya untuk pertemuan yang terakhir ini, saudaraku, nanti semuanya ini nanti harus kita mengetahui. Jadi tingkatan-tingkatan, nanti kita bisa membedakan mana matan, mana sanad dan mana rawi. Nanti di situ berarti kan nanti bisa diklasifikasikan. Oh, ternyata Ibnu Umar rawi pertama, ya, Ikrimah kedua, Handalah ketiga, sampai Imam Bukhari ini adalah rawi adalah yang terakhir. Jadi kesimpulannya adalah sanad, matan, rawi. Sanad adalah orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita. Yang kedua, matan adalah redaksi atau teks hadis tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan yang terakhir, rawi itu adalah orang yang memberitakan atau orang yang mengkabarkan tentang hadis tersebut. Jadi hadis tersebut nanti ini dari siapa? Nah, jadi dari A, B, C, D sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang terakhir pada pertemuan yang sangat singkat ini untuk mata kuliah tafsir dan hadis kontemporer ini membawa manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang terakhir, tolong dipahami. Jika belum paham, tolong ditanyakan. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Naam, syukran katsiran ala jami'a dan liqa'i masalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim